Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Zakia Tunisa dengan NPM 193516416046. Saya ingin menjelaskan penelitian tentang krisis yang dialami oleh dua perusahaan transportasi yang ada di Indonesia dan bagaimana cara Humas menghadapi situasi krisis yang terjadi. Pada penelitian pertama, jurnal yang berjudul Strategi Manajemen Krisis Public Relation PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Agung pada tahun 2017. Penelitian ini dilakukan oleh Made Widya Sekarbuana, I Gusti Alit Setiawati, dan Ni Nyoman Dewi Paskarani. Krisis yang dialami akibat dari erupsi Gunung Agung berpengaruh pada operasional bandara. Adanya letusan frektik ketiga yang menimbulkan abu vulkanik tebal dengan ketinggian 30.000 kaki dengan 10-15 knot ke arah selatan mengganggu ruang lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, sehingga pada tanggal 27 November 2017 pihak pengelola bandara mengubah status pemantauan menjadi tim krisis yang disebut Emergency Operational Center atau IOC yang terdiri dari instansi eksternal yang memiliki kewenangan dalam hal lalu lintas dan kondisi bahaya di sekitar bandara. Berdasarkan atas pertemuan dalam IOC, Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan menerbitkan Notice to Airmen mengenai informasi waktu dan alasan penutupan. Maka Kepala Otoritas Wilayah 4 Bandara bersepakat dengan General Manager menyatakan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dinyatakan close sementara waktu mulai tanggal 27 November 2017 pada pukul 7. Sehingga dampak dari penutupan operasional bandara mengakibatkan penumpukan jumlah penumpang sebanyak 59.000 dan 443 penerbangan pada hari tersebut. Dengan adanya fenomena alam yang tidak dapat dihindari, mengharuskan Public Relation Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mempersiapkan strategi dalam menghadapi situasi krisis yang terjadi. Berikut ini adalah langkah yang dilakukan oleh Humas PT Angkasa Pura Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dalam menghadapi dampak erupsi Gunung Agung pada tahun 2017. Langkah pertama adalah dengan strategi identifikasi krisis. Praktik kerja Humas Ngurah Rai ketika awal mengetahui suatu permasalahan langsung melakukan identifikasi yang merupakan suatu langkah yang terdapat pada tahapan pre-alert. Humas pada langkah ini mulai melakukan pembacaan situasi atas penyebab terjadinya krisis, dengan melakukan koordinasi dan konfirmasi terkait penyebab krisis yang meminta kepastian berupa data dan fakta yang terjadi di lapangan. Hal tersebut merupakan salah satu proses kerja Humas dalam membantu manajemen untuk menanggapi pendapat publiknya, bertindak sebagai suatu sistem untuk membantu perusahaan dalam berjaga-jaga dalam menghadapi kemungkinan terburuk. Langkah yang kedua dilakukan oleh Humas adalah strategi dalam analisis krisis. Kegiatan analisa krisis pada perusahaan dalam menghadapi krisis akibat erupsi Gunung Agung disatukan dalam kegiatan identifikasi krisis. Karena Humas beranggapan bahwa analisa krisis merupakan satu kesatuan dari identifikasi. Sehingga ketika mendapatkan informasi atau data di lapangan pada kegiatan identifikasi maka akan langsung dilakukan analisis. Langkah ketiga adalah strategi isolasi krisis. Berdasarkan hasil temuan penelitian Humas PT Angkasa Pura Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai tidak melakukan isolasi krisis pada situasi yang terjadi akibat erupsi Gunung Agung yang berdampak pada bandara. Strategi yang keempat adalah dengan strategi pemulihan. PT Angkasa Pura Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menggunakan strategi adaptif untuk memulihkan situasi krisis yang terjadi. Humas Ngurah Rai bersama dengan tim krisis ADMP memilih strategi adaptif sebagai strategi terbaik karena melakukan kompromi, menciptakan program melalui kebijakan atas pertimbangan General Manager, dan meluruskan keadaan dengan melakukan update informasi, menjadi suatu yang dianggap gagah berani dan memberikan informasi secara transparan kepada publik. Langkah yang kelima adalah dengan program pengendali. Humas Ngurah Rai bersama dengan tim krisis memaknai program pengendali tidak jauh berbeda dengan strategi pemulihan. Kedua program yang dilakukan pada situasi krisis merupakan program yang dilakukan pada saat krisis menghadapi tahap pemulihan. Bagi perusahaan, keduanya memiliki tingkat kepentingan yang sama pasca terjadinya krisis.
Hanya saja strategi pemulihan lebih bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan untuk beroperasi normal kembali dengan sasaran dari program ini adalah publik eksternal yang berarti pengguna jasa bandar udara Ngurah Rai. Dengan adanya berbagai event yang digalakkan serta berbagai interior pendukung di dalam bandara dapat membantu mengalihkan ingatan penumpang atas terjadinya situasi krisis pada November 2017. Sehingga publik tetap merasa nyaman ketika mendarat maupun lepas landas melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Itulah langkah strategi yang dilakukan oleh Humas PT Angkasa Pura Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dalam menghadapi krisis yang dialami akibat erupsi Gunung Agung pada tahun 2017. Penelitian kedua dengan jurnal yang berjudul Manajemen Krisis PT Kereta Api Indonesia dalam menangani keluhan pelanggan di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan oleh Mary Safarwati Putri. Krisis pada perusahaan di masa pandemi COVID-19 ini terjadi hampir pada semua perusahaan dalam berbagai bidang pelayanan, termasuk pada perusahaan jasa transportasi. Perusahaan jasa transportasi menyediakan layanan publik transportasi baik darat, udara, maupun laut. Dan krisis manajemen pada jasa transportasi hampir terjadi pada semua moda transportasi yang ada di Indonesia, baik pada jalur darat maupun udara. Sebagai salah satu jasa transportasi darat, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta juga mengalami dampak akibat pandemi ini. Di awal pandemi, terjadi pengurangan kereta api, sementara yang sudah melakukan pemesanan tiket otomatis terjadi pembatalan tiket, sehingga menimbulkan keluhan bagi pelanggan. Saat terjadi krisis seperti itulah, maka praktisi hubungan masyarakat atau Humas PT KAI Persero Daop 1 harus cepat tanggap menangani keluhan-keluhan pelanggan tersebut dengan memanage krisis yang terjadi. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen krisis PT Kereta Api Indonesia KAI Persero Daerah Operasi Daop 1 Jakarta dalam menangani keluhan pelanggan di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Humas PT KAI melibatkan semua divisi atau bagian dari manajemen yang terkait dengan krisis tersebut untuk diselesaikan secara bersama dengan cepat dan proaktif. Humas PT KAI dalam hal ini bertugas untuk menyampaikan, memberikan penjelasan, dan memberikan pemahaman untuk membentuk opini publik tentang kondisi yang sedang terjadi agar citra baik perusahaan tetap terjaga. Diawali dengan melakukan analisa terhadap keluhan para pelanggan, mengumpulkan data dari berbagai divisi untuk mengidentifikasi pelanggan yang terdampak krisis secara langsung dan tidak langsung, membuat perencanaan serta program strategi komunikasi dan strategi aksi. Untuk pelanggan yang terdampak yang menangani keluhan pelanggan di lapangan atau customer service akan berkomunikasi langsung dengan pelanggan tersebut. Sedangkan bagi pelanggan yang tidak terdampak langsung diinformasikan melalui broadcast release. Untuk pelanggan yang berada di stasiun diinformasikan menggunakan media announcement dari announcer. Untuk pelanggan di luar stasiun atau masyarakat luas, Humas PT KAI melakukan konferensi pers secara virtual, penyebaran rilis dan membuat advertorial. Strategi atau pola komunikasi yang dilakukan oleh Humas PT KAI dalam menyelesaikan krisis disepakati secara bersama melalui rapat bersama dengan senior manajer dari divisi lainnya dan satu suara atau bahasa isi pesannya. Untuk bahasa pesan yang disampaikan keluar sudah disepakati di internal secara bersama melalui rapat besar. Selanjutnya, Humas PT KAI melakukan strategi aksi dengan cepat, proaktif, dan tanggap untuk mengatasi krisis. Humas PT KAI dalam melakukan strategi dalam kondisi krisis di masa pandemi mengadakan konferensi pers secara virtual dan memproduksi sendiri berbagai statement yang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan sosialisasi ke masyarakat. Kemudian, Humas PT KAI menyebarkan melalui broadcast release baik itu rilis tulisan maupun rilis dalam bentuk statement video sehingga tidak perlu lagi ada konferensi pers secara tatap muka secara langsung. Setelah strategi komunikasi dan strategi aksi dilakukan Humas PT KAI untuk mengatasi krisis, maka langkah selanjutnya Humas PT KAI melakukan evaluasi secara bertahap berdasarkan data-data yang diperoleh.
Evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi bersama secara virtual melalui Zoom. Data-data yang diperoleh dari media monitoring atau daftar keluhan pelanggan yang dapat dari divisi atau bagian customer service. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.